Pada video kali ini kita akan membahas satu tools yang sangat banyak fungsinya walaupun terlihat simpel. Oke, tools itu adalah text. Yang pertama kita akan bahas horizontal text. Tipe tool dipakai untuk menulis teks secara horizontal atau mendatar yang cara-caranya sangat mudah. Kita bisa lakukan tinggal klik di tempat yang kita mau menulis teks dan memulai menekan tombol-tombol pada keyboard. Contohnya, kita klik pada daerah sini, lalu langsung dapat menulis. Apabila sudah, klik commit atau tanda centang di atas. Apabila terdapat typo atau salah penulisan, Anda dapat membenarkan dengan cara yang pertama, arahkan kursor mouse pada tipe teks layer di mana teks akan diedit berada. Klik layer yang ada di teks, lalu pilih teks tersebut akan muncul, atau seperti Anda bisa klik layer yang sama, lalu klik kanan, pilih edit type. Pada bagian atas kita perhatikan icon ini akan mengubah orientasi dari sebuah tulisan. Misalnya kita klik, dia akan merubah jadi vertikal. Apabila kita klik lagi, dia akan menjadi horizontal. Lalu pada bagian kanan memilih untuk font apa yang ingin kita gunakan. Lalu di sebelahnya bentuk font yang ingin digunakan seperti italic, bold italic, italic, dan sebagainya. Lalu pada sampingnya lagi terdapat besar font yang kita inginkan. Akan berubah-ubah tergantung pilihan kita. Dapat contohkan, pilih tools, lalu pilih layer, klik blok semua, pilih font yang diinginkan, lalu pilih font diinginkan, lalu ubah huruf, ubah font menjadi ukuran 90. Apabila sudah, dapat klik commit. Selanjutnya, jadi kita dapat membuat sebuah paragraf di dalam kanvas. Caranya, pilih toolsnya, lalu klik dan drag untuk membuat area persegi 4 yang menentukan luas atau sempitnya sebuah paragraf teks yang ingin kita buat. Contohnya seperti ini. Kita dapat menentukan font yang kita ingin gunakan. Lalu tipe font atau style dari font. Pilih ukuran teks yang ingin kita gunakan. Dapat seperti ini. Apabila sudah, dapat klik commit seperti biasa. Dan kita dapat memilih perataan pada paragraf. Pada atas kita dapat memilih kita mau posisikan di sebelah kiri, tengah, atau kanan seperti biasanya pada menggunakan Microsoft Word. Contohnya kita pilih bagian tengah, secara otomatis teks tersebut akan langsung rata ke tengah. Banyak tidak ketahui, apabila kita membutuhkan perataan paragraf yang jauh lebih kompleks atau lebih lengkap, jarang sekali orang ketahui, kita dapat pergi ke Windows, lalu pilih paragraf. Tampakannya akan seperti ini. Kita dapat menentukan perataan pada paragraf yang kita inginkan. Lalu, apabila kalian ingin menyeleksi sebuah teks, kalian harus blok semua dengan cara Ctrl A. Lalu kita juga dapat pada bagian atas memilih warna teks. Saya ubah ke hitam. Lalu kita juga bisa mengubah style kembali. Selanjutnya, pada bagian atas, pada toolbar ini berfungsi untuk menciptakan efek liukan pada teks yang kita ketik di dalam sebuah kanvas. Cara penggunaannya, kita pilih horizontal type tools, lalu klik icon ini, kemudian pilih salah satu model yang kita inginkan dengan klik opsi style. Saya pilih ini. Kita dapat mengatur liukan yang kita inginkan.
Lalu, pembahasan pada teks selanjutnya. Secara khusus, Photoshop menyediakan panel yang berfungsi untuk mengatur bagaimana teks akan muncul di dalam kanvas. Nama panel itu adalah panel karakter. Kita bisa mengaktifkannya dengan cara pada bagian menu, pilih window, lalu pilih karakter. Ini adalah tampilan panel karakter. Lalu set the leading yang gunanya adalah jarak antara satu baris dengan baris lain yang ada di bawahnya. Secara default, Photoshop telah mengatur seberapa besar jarak antar baris itu atau pilihan auto. Kita dapat perhatikan di bagian sini. Set the leading. Aturannya, semakin besar angkanya, maka jarak antar baris akan semakin melebar atau renggang. Lalu set the carrying pada bagian sini mengacu pada ruang antara satu huruf dengan huruf lainnya pada sebuah teks. Kita bisa menambah ruang atau menguranginya. Secara default memang jarak antar huruf sudah diatur oleh Photoshop. Tapi kalau mau kita bisa mengatur jarak huruf itu secara manual. Caranya kita klik pada bagian huruf mana yang ingin kita renggangkan. Contohnya bagian sini. Di antara dua huruf yang ingin kita renggangkan atau sempitkan jaraknya. Kita klik opsi set the carrying. Pilih salah satu jarak yang kita inginkan. Contohnya ini. Terlihat lebih menyempit. Dan ataupun merenggang. Set the tracking. Pada bagian ini, tracking memiliki kemiripan dengan carrying, yaitu mengatur jarak antar huruf atau karakter. Hanya saja, bukan ruang yang kita tambahkan seperti penggunaan carrying, tapi hanya semata-mata jarak yang kita perlebar atau persempit ketika memakai carrying. Semakin negatif angkanya, semakin menyempit jarak antar huruf, semakin positif, semakin lebar. Lalu, pada bagian ini, vertikal ataupun horizontal, ukuran yang kita inginkan. Semakin besar angkanya, teks itu akan semakin jangkung dan lebar seperti yang saya contohkan tadi. Lalu, baseline shift pada daerah sini berfungsi untuk mengatur jarak vertikal huruf dihitung dari baris normal yang berlaku. Jadi, dalam bahasa sederhananya, kita bisa menaikkan atau menurunkan huruf, karakter, atau teks lebih tinggi ataupun lebih rendah dibanding baris teks dalam keadaan normal. Contohnya, saya ingin menaikkan huruf S, lalu kita dapat naikkan, semakin tinggi nilainya akan semakin naik. Apabila kita turunkan nilainya, akan semakin turun juga. Kita taruh pada bagian atas. Dan yang terakhir, style tambahan di panel karakter. Pada bagian bawah ini, kita dapat temukan style tambahan yang diwakili dengan huruf T dengan berbagai bentuk. Pada icon ini berfungsi untuk menebalkan teks, memiringkan teks, semua huruf menjadi kapital untuk mengapitalkan seluruh huruf namun dengan ukuran yang lebih kecil dibanding dengan ukuran huruf normal, untuk menaikkan huruf atau karakter lebih tinggi dibanding huruf lainnya, untuk menurunkan huruf atau karakter lebih rendah dibanding huruf lainnya, berfungsi untuk memberi garis bawah pada teks, dan yang terakhir berfungsi untuk memberi efek coretan pada teks. Pada penggunaan contohnya, kita dapat buat teks. Contohkan underline, dia kan terdapat garis bawah. Atau juga strike through, garis di tengah. Atau huruf di bawah. Ini huruf di atas. Ini berfungsi untuk memiringkan teks. Ini posisi tegak. Seperti itu penggunaannya.
Mungkin itu saja untuk video kali ini. Masih banyak permodelan-permodelan yang digunakan dalam sebuah teks yang akan kita kerjakan. Terima kasih.